Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nampak tadi baksonya habis. Baksonya baru turun. Sebenarnya saya berdiri di sini ini mewakili dari tim UMH ya, jadi tidak berdiri dalam status pembimbing ataupun ustadz dan semacamnya. Jadi karena saya sendiri juga tim dari usaha muda Haramain. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Insya Allah sisa perjalanan 180 kilo lagi, artinya kita hanya butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk kita bisa sampai di Masjid Quba. Mudah-mudahan rihlah sa'idah wa rihlah mubarakah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Jadi kalau ada doa baik, kita itu diajarkan oleh Rasulullah. Aminkan. Barangkali ada malaikat lewat, kemudian malaikat itu ikut berdoa. Dengan begitu, apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita itu Allah kabulkan. Amin. Ya. Mudah-mudahan yang di sini lancar rezekinya. Amin. Tiduran gini aja kenceng aja. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, nanti sesampainya di Madinah kita akan tahu bagaimana sejarah terkait dengan bagaimana perjuangan Rasulullah ketika beliau berjuang li'i'la'i kalimatillah atau dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, menegakkan bendera Islam, sampai kemudian Islam di kota Madinah tersebar sampai ke penjuru dunia. Hingga pada akhirnya beliau harus wafat dan tersisalah beberapa sahabat sebagai generasi penerus sampai hari ini. Yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman yang dirahmati Allah, karena memang malam ini pertama adalah malam Jumat, sudah hari Jumat ya, mohon maaf. Dan yang kedua, kita akan datang ke kota Nabi. Disebutnya adalah Madinah. Kemudian di kota Madinah itu seperti apa? Ini yang nantinya harus teman-teman bisa ambil ibrahnya, bisa ambil pelajaran yang mungkin ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Jadi saya tanya, tujuan antum datang ke Madinah ini apa? Ziarah. Sekali lagi saya tanya, antum datang ke Madinah ini tujuannya untuk apa? Ziarah. Ziarah kepada Rasulullah. Artinya kita mempunyai kewajiban sebagai umat Rasulullah untuk datang kepada mereka, kepada beliau yang telah berkorban untuk tegaknya agama Islam pada zamannya, yaitu kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Nah, kebetulan bulan ini adalah bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Nanti ini ujungnya tentang bid'ah ya. Harus kami sampaikan. Kenapa? Seminggu yang lalu media dihebohkan dengan berita terkait dengan peramaian atau apa ya, istilah haflah limaulidin Nabi. Haflah dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga ada salah satu mahasiswa di kota Madinah mengatakan dengan tegas, ini sudah mencoreng kami yang notabene-nya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama. Ini kita tidak terima. Kenapa?
Karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar dan yang lain salah. Dalam arti kita yang masuk neraka, mereka yang punya kunci surga. Ini kita sangat tidak terima. Baik, dalam konteks ini sebenarnya betul. Karena kenapa? Hadisnya memang tidak ada. Tanpa menafikan hadis ini atau tanpa mentiadakan hadis, kita berani menyatakan bahwa kalamul ulama itu juga bisa dianggap, itu juga bisa dianggap dijadikan pegangan. Ini berangkat dari bagaimana kecintaan kita, ingin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita merayakan Maulidun Nabi dalam bentuk apapun. Begitu kira-kira ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana nanti di Madinah apa yang akan kita dapat selama kurang lebih 1 hari 1 malam. Contoh kecilnya adalah antum di Madinah, subhanallah, saya bisa pastikan, wah ibadahnya bisa wah banget. Bisa jadi ibadahnya 100% berubah dari sebelumnya. Coba bayangkan, antum nanti di Madinah itu bisa bangun subuh itu jam 3. Betul ya? Oh itu jam 3 di hotel rame. Ada yang ke toilet, terus ke masjid. Ada yang ke toilet, tidur lagi. Nanti kita lihat. Nah, apakah ini akan berlanjut setelah sepulang kita dari Madinah menuju rumah masing-masing? Apakah masih sama? Maksudnya adalah mabrurnya sebuah ibadah. Ini yang menjadi garis bawah nanti. Ya, kita buktikan. Mun sampeyan ning Madinah mangken jaga telo. King tak sopa. Ini Pak ketumpuk. Tak kucur telo nang penumpang. Saya ngerasa. Ya karena gula bahan demi sampean. Baik, itu mungkin 2 hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, sepulangnya kita nanti dari ziarah dari Madinah, mudah-mudahan Allah jadikan ziarah ini sebagai ziarah yang makbul. Amin. 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 Baik teman-teman yang dirahmati Allah, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah nanti ketika sampai di Madinah ada satu hal yang ingin saya ajarkan kepada antum. Mungkin untuk yang tahu ini sebagai tamkin saja, untuk yang belum tahu mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita datang nanti ke Madinah, kita datang ziarah kepada Rasulullah, ini ada etikunya. Jadi ada etika, ada caranya, ada adabnya. Jadi teman-teman nanti ketika datang kepada Rasulullah, pertama yang harus dilakukan adalah salam. Bukan salam. Dia YouTuber. Ini salam yang disampaikan kepada Rasulullah. Saya ajarkan bagaimana caranya. Kita datang ke Rasulullah, pertama memeluk salam. Caranya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah. Bisa ya? Bisa? Assalamualaikum ya Nabiyullah. Atau dengan sifat-sifat yang lain. Dan bagaimana kita memuji keagungan Rasulullah SAW. Nah, karena dalam hadisnya Rasulullah sampaikan begitu, kita diajarkan. Nah, kita yang datang kepada Rasulullah salam, ini gunanya untuk apa? Kita salam kepada Rasulullah, ini untuk apa? Maka jawabannya adalah sama. Kita akan mendapat jawaban salam pada umumnya. Contoh, saya salam ke antum akan jawab waalaikumsalam. Pun begitu Rasulullah. Loh, kok bisa?
Apakah Rasulullah menjawab salah? Satu bukti hadis yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dalam satu hadisnya, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta an arudda alaihi salam. Jadi kalau kita salam kepada Rasulullah, apa kata beliau? Allah bakal kembalikan ruhku, kemudian aku bangun dan menjawab salam mereka yang telah salam kepadaku. Artinya bagaimana? Dari hadis ini terbukti bahwa Rasulullah itu hanya jasadnya saja yang dikuburkan. Setuju? Setuju? Jadi artinya mana bisa sampean salam kepada Rasulullah jika Rasulullah tidak saya jawab. Paham sampai di sini ya? Paham kan itu? Caranya tadi apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bisa dengan ya Habibullah, ya Safwatullah, atau dengan yang lain. Bisa ya? Insyaallah. Baik. Yang kedua adalah ketika datang kepada Rasulullah kita bermohon, mudah-mudahan dengan kita ziarah kepada beliau, pertama kita diakui sebagai umatnya. Yang kedua adalah mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin. 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 Kenapa? Karena ini teman-teman harus tahu. Maksudnya begini. Kulebat sampean mereka atua berdoa memuji keagungan Allah, memuji kebesaran Allah. Dalam munajatnya sampean mau tak menyelipkan kalimat kita memuji kepada Rasulullah, doa tidak akan terkabulkan. Karena melalui beliaulah wasilah, salah satu dari sekian banyak yang menjadi penyebab terkabulnya satu doa. Paham? Jadi begitu kita berdoa kepada Allah, pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta akan terkabulnya suatu kebutuhan, satu hajat, maka selipkan setelah memuji Allah itu dengan kalimat sholawat. Kalau tidak, maka akan sulit itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti sandingannya apa tahmid kepada Allah itu harus dengan membaca sholawat. Salah satu adalah muqaddimah. Muqaddimah yang sering dibaca oleh para muballighin. Mereka sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Pasti setelah itu wassalatu wassalam. Pasti selawat kepada Rasulullah. Karena dengan itulah menjadi wasilah. Menjadi wasilah atau pelantara terkabulnya sebuah hajat atau kebutuhan. Dan di sini kita disampaikan ya bahwa atau diajarkan bahwa dengan cara inilah yang kemudian menjadi sebab, penyebab atau sebab musabab yang akan menjadikan atau menyampaikan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bangga teman-teman yang dirahmati Allah bahwa kemuliaan Rasulullah ini yang diberikan oleh Allah tidak sebagaimana kemuliaan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini spesial. Rasulullah itu memang limited edition. Apa kalau kira-kira bahasanya seperti itu? Jadi memang lain daripada yang lain. Sitong bukti senegal. Umat Nabi sebelumnya itu tidak akan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke surga. Ini salah satu buktinya. Bagaimana syafaat yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Fatina berlanjut. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai penutup saja, nanti kita akan lanjut
kita akan bacakan, kita akan jelaskan, kita akan terangkan sejarah-sejarah terkait dengan perjuangan Rasulullah atau disebutnya dengan sirah nabawiyah yang nantinya insya Allah akan disampaikan oleh ustadznya dan dimulai dari nanti Masjid Quba dan dilanjut dengan tempat-tempat atau apa namanya ya tempat bersejarah maksudnya, yaitu tempat-tempat yang ada kaitannya dengan perjalanan Rasulullah ketika beliau berdakwah sampai dengan beliau berperang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sampai di Masjid Quba akan kami jelaskan apa keutamaan atau fadilah masjid pertama yang ada di kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, atau dilanjut dengan baca sholawat karena memang sholawat atau suara saya tidak mendukung ya. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Abdul Salam. Baca sholawat atau tidur? Istirahat ya? Jam 2. Baik, nanti kita akan lanjut sholawatnya setelah sebelum Nabi Madinah ya. Jadi biar membangun apa ya, rasa cinta jemaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, qulbun bil haqqi ta'allaq wa biwarihi raha ta'allaq, ya baki yas'al khaliqahu fa'atahu al-wahyu fa'asraq, ikra ikra ya Muhammad.